Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Setelah suaminya pergi ke kantor, sekaligus mengantar si sulung ke sekolah, Sani yang sebagai ibu rumah tangga tinggal berdua dengan si bungsu. Anaknya yang baru berusia 2 tahun itu sudah aktif berjalan ke sana kemari sambil latihan berbicara. Bu Sani, sayur Bu. Teriak Mbak Nur memanggil dengan suara khas. Penjual sayur keliling langganannya itu sudah bisa dipastikan datang antara jam 7:30 pagi, di mana dia sudah mandi, termasuk memandikan dan mengganti pakaian anaknya. Sambil menggendong anaknya, Sani keluar dan langsung memilih sayur yang akan dimasak nanti. Jagungnya satu bungkus berapa ya Mbak Nur? 6.000 rupiah Bu. Itu jagungnya manis loh Bu, jawab Mbak Nur. Selesai memilih sayuran, Sani menyuruh si penjual menghitung total yang harus dibayar. Di saat menunggu Mbak Nur menjumlah, dia dikagetkan dengan HP-nya yang berdering. Segera dia mengangkat telepon, yang ternyata dari ibunya di Kendal. Dia berkata kalau Apih, sebutan untuk kakeknya yang bermukim di Cianjur, meninggal dunia pagi tadi. Ibunya yang nanti malam akan berangkat ke sana bersama ayah juga adiknya, menawarkan ajakan pada Sani. Teteh mau ikut bareng atau gimana Teh? Tanya ibunya. Belum sempat Sani menjawab, dia dikagetkan dengan suara Mbak Nur yang sudah selesai menghitung total belanjaannya. Semua 43.000 Bu Sani, ucap Mbak Nur. Sambil membayar, dia masih berbicara lewat telepon dengan ibunya. nanti kalau Mas Rangga pulang tak kabari lagi ya Bu, ucap Sani, disusul mengucap salam dan menutup teleponnya. Akhirnya Sani dan suaminya memutuskan untuk berangkat sendiri ke Cianjur. Tapi mereka akan berangkat saat hari ke-6 dari kematian kakeknya. Sehingga tepat di malam ke-7 mereka berada di sana. Itu dikarenakan kesibukan Rangga di kantor yang tidak bisa ditinggalkan. Mereka akan berangkat melalui jalur udara dengan naik pesawat dari Bandara Juanda Surabaya ke Bandara Husein Sastranegara Bandung. Dilanjutkan naik kendaraan umum ke Cianjur. Dengan begitu, anak-anak tidak akan kelelahan dibandingkan jika ikut bersama ibu. Mengingat mereka yang tinggal di Bojonegoro, sedangkan orang tuanya tinggal di Kendal, Jawa Tengah. Perjalanan Bojonegoro Kendal saja sudah memakan waktu 9 jam,
jika tidak macet. Terus dilanjutkan lagi perjalanan Kendal Cianjur yang memakan waktu lebih dari 9 jam jika perjalanan lancar. Tentu anak-anak mereka akan kecapean. Saat tiba hari yang ditentukan, mereka pun berangkat. Setelah tiba di Bandung, mereka naik travel yang berhenti di pangkalan ojek. Yang mana mereka harus naik ojek dalam perjalanan selanjutnya. Maklum, rumah nenek Sani masihlah jauh. Kalau ditempuh dengan berjalan kaki, mungkin 1 jam lebih baru tiba di sana. Tidak lama kemudian, beberapa ojek menghampiri dan menawarkan diri. Dipilihlah 2 ojek yang lebih dulu datang. Satu ditumpangi Sani bersama anak bungsunya, satu lagi ditumpangi suami dan anaknya yang besar. Kang, ke pasar gede ya? Ucap Sani begitu naik sepeda motor. Ojek tersebut mengiyakan, lalu berkata kalau jalan ke kampung tujuan harus memutar. Itu karena jembatan Jepun seminggu yang lalu roboh dan belum diperbaiki. Mereka pun berangkat. Tampak hari sudah mulai gelap. Bertambah gelap saat cuaca mendung mengisi langit. Ojek itu memutar jalan saat tiba di hutan pinus. Itu dikarenakan jembatan Jepun yang menjadi penghubung dari jalan raya pemukiman warga roboh diterjang banjir bandang. Mungkin juga karena sudah termakan usia. Jembatan itu dibangun oleh pemerintahan Jepang saat menjajah daerah tersebut. Sehingga oleh masyarakat sekitar disebut dengan jembatan Jepun, yang dalam bahasa Sunda artinya Jepang. Setelah melewati hutan pinus yang luas, mereka melewati pemakaman umum yang terkenal cukup angker. Inilah kali pertama Sani lewat jalan tersebut. Selama ini dia selalu lewat jalan di mana jembatan Jepun berada. Seketika matanya tertuju pada pohon beringin tua di sana. Terlihat di bawah pohon itu ada sebuah makam. Anehnya, bentuk makam itu berbeda dengan makam-makam di sekitar. Jantung Sani berdetak cepat ketika melihat ada orang-orang yang sedang berkumpul. Mereka mengelilingi makam itu seperti sedang berdoa. Yang membuatnya gemetar adalah postur tubuh orang-orang di sana sangatlah tinggi. Tidak seperti postur tubuh pada umumnya. Samar-samar, Sani melihat wajah mereka yang tampan dan cantik. Dia hanya terdiam sambil menyimpan rasa penasaran. Tibalah mereka di rumah Nin, sebutan Sani bagi neneknya. Tampak seluruh keluarga sedang sibuk mempersiapkan acara tahlil malam ke-7. Tapi begitu melihat kedatangan Sani, beberapa dari mereka langsung mendekat menyambut. Bawalah anak-anakmu ke kamar. Kasihan. Ucap ibu yang mendekat bersama neneknya. Sani yang juga tampak capek menggendong anaknya yang tertidur, memilih istirahat sejenak di kursi depan. Keesokan harinya, Sani masuk ke dalam kamar neneknya. Begitu melihat si nenek sedang sibuk membereskan barang-barang almarhum kakeknya. Dia bilang kalau barang yang masih layak pakai akan diberikan pada orang yang membutuhkan. Nin, besok kami harus pulang. Soalnya Denis harus kembali masuk sekolah. Ucap Sani yang menjadikan anak sulungnya menjadi alasan.
Dengan sedih neneknya menyuruh agar dia tinggal lebih lama. Rasa kangen yang dirasakan belumlah terobati. Nin sudah tua. Belum tentu tahun depan Nin masih ada. Lanjut nenek Sani dengan perasaan sedih. Sani terdiam. Sebenarnya dia masih ingin tinggal menemani neneknya, tapi suami dan anaknya mempunyai tugas yang sama pentingnya. Sani mencoba mengalihkan pembicaraan agar sang nenek tidak terlalu sedih. Oh ya Nin, waktu kemarin perjalanan ke sini, aku lihat ada makam di bawah beringin tua itu. Itu makam siapa ya Nin? Tanya Sani penasaran. Neneknya menjawab kalau itu adalah makam Widuri. Untuk membuang penasaran, Sani terus mengejar neneknya dengan pertanyaan bertubi-tubi tentang sosok Widuri. Dia juga berkata kalau melihat beberapa orang dengan postur tubuh tinggi berdoa di sana. Neneknya hanya tersenyum, yang kemudian mulai menceritakan tentang siapa sebenarnya Widuri. Dulu, di kampung itu tinggallah seorang juragan kaya raya. Hampir seluruh lahan pertanian adalah milik juragan tersebut. Ditambah lagi, dia memiliki bisnis jual beli kayu pinus dan peternakan sapi yang menambah pundi-pundi kekayaannya. Dia adalah Pak Ibrahim. Warga lebih mengenal dengan sebutan Pak Ikim. Satu sifat Pak Ikim yang diingat warga adalah hobinya yang suka kawin cerai. Hampir seluruh kembang desa di kampung pernah menjadi istrinya. Setelah bosan, dengan mudah Pak Ikim menceraikan mereka dan menikah lagi dengan perempuan muda yang lebih cantik. Hingga Pak Ikim menikah dengan Mak Paijah, janda 3 anak yang ditinggal mati oleh suaminya. Mak Ijah yang berwajah cantik itu tidak bisa menolak lamaran Pak Ikim karena kemiskinan yang dialami. Dia memikirkan betapa sulit menghidupi 3 anaknya yang masih kecil, yaitu Widuri yang berusia 12 tahun, Yusuf 8 tahun, dan Kamal yang masih berusia 2 tahun. Dia berpikir, dengan menjadi istri Pak Ikim, maka bebannya tidaklah berat. Namun bayangan hidup enak bersuamikan juragan kaya raya malah berbuah malapetaka. Malam itu Pak Ikim beserta anak istrinya berkunjung ke rumah orang tua Mak Ijah. Saat hendak menginap, Widuri merasa tidak betah. Dia kesulitan untuk tidur dan selalu mengajak pulang. Akhirnya diputuskan Widuri diantar pulang oleh Pak Ikim, sedangkan Mak Ijah menginap menunggui orang tuanya. Entah setan apa yang merasuki pikiran Pak Ikim kala itu. Begitu sampai rumah, Widuri, gadis manis yang sudah menjadi anak tirinya itu diseret ke kamar, lalu dipaksa melayani nafsu bejatnya. Widuri yang coba meronta mendapat kekerasan juga ancaman dari ayah tirinya itu, yang akhirnya dia tidak bisa berkutik. Kejadian itu terulang di pagi hari setelah azan subuh. Dan setelah selesai melampiaskan nafsu bejatnya, Pak Ikim pun pergi meninggalkan Widuri. Gadis itu terisak tiada henti, yang kemudian pingsan. Mak Ijah yang mendapati anaknya dalam keadaan tidak sadarkan diri langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Dia sangat panik karena darah segar mengalir di antara paha Widuri. Mak Ijah menggoyangkan tubuh Widuri, coba membangunkan sambil terus berteriak. Yang kemudian, para warga membawa gadis malang itu pada dukun beranak. Dari sana Mak Ijah tahu kalau anaknya menjadi korban pemerkosaan. Seakan disambar petir, Mak Ijah menangis sambil memandang haru wajah putrinya.
Dia sangat menyesal tidak bisa membujuk Widuri saat diajak menginap semalam. Beberapa saat kemudian, Widuri tersadar sambil berteriak histeris. Berulang kali dia menyebut nama Pak Ikim. Sang ibu mencoba menenangkan dengan memeluk erat putrinya. Setelah tenang, Maijah pun mulai bertanya tentang apa yang terjadi. Jangan takut, katakanlah semua pada ibumu, nak. Dengan terbata-bata, Widuri menceritakan apa yang telah menimpanya. Mendengar nama Pak Ikim sebagai dalang atas kejadian itu, Maijah dengan emosi yang tak terbendung lantas pergi mendatangi suaminya. Laki-laki yang dengan tega menghancurkan masa depan putri satu-satunya. Tamparan itu mendarat di pipi kanan Pak Ikim. Dengan nada emosi, Maijah memaki suaminya itu. Tega kamu, Kang. Tega kamu. Suara Maijah terdengar gemetar membentak. Kejadian yang berlangsung di ladang itu sontak membuat para pekerja kaget. Mereka tidak percaya dengan perbuatan juragan mereka yang tega menodai anak tirinya sendiri. Setelah kejadian itu, bukan keadilan yang didapat, namun Maijah malah diceraikan oleh Pak Ikim. Sementara warga sekitar yang sebagian besar adalah buruh yang bekerja dengan Pak Ikim tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka takut kehilangan pekerjaan jika berbuat macam-macam. Warga pun memilih bungkam dan tidak ikut campur. Tapi Tuhan tidak diam. Seminggu kemudian, Pak Ikim ditemukan tewas di gubuk tengah sawah. Di sana dia bersama seorang perempuan kampung sebelah. Sekujur tubuhnya gosong, matanya melotot, lidahnya menjulur, kaki tangannya kaku dengan bentuk seperti orang sujud. Sementara wanita di sampingnya tidak kalah mengerikan. Tubuhnya hangus dengan perut hancur mengelupas. Tampak organ dalamnya kering. Sementara mulutnya menganga dengan asap tipis terus keluar dari sana. Tuhan telah memberi hukuman bagi mereka tanpa memberi waktu untuk bertaubat. Maijah melanjutkan hidup dengan ketiga anaknya. Ada rasa sesal yang terus merasuk di hatinya. Andai dulu dia tidak menikah dengan Pak Ikim, pastilah kejadian pahit itu tidak akan menimpa putri semata wayangnya itu. Bagaimanapun juga, semua sudah terjadi. Meskipun sulit melupakan semua, tapi itulah yang Tuhan berikan. Pasti ada hikmah di balik musibah tersebut. Sementara Widuri, semakin hari jiwanya semakin terguncang. Dia sering berteriak histeris dan selalu menyendiri. Pengobatan dilakukan dari satu orang pintar ke orang pintar yang lain, tapi usaha itu tidak membuat Widuri kembali normal seperti dulu. Yang kemudian, Widuri sering menyendiri. Dia selalu menghabiskan waktu di bawah pohon beringin tua di dekat pemakaman. Tidak jarang pula, dia tidur di sana. Saat dibawa pulang oleh ibunya pun dia akan kembali ke sana. Dan Maijah tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan putrinya tinggal di pohon beringin tersebut. Setiap hari, Maijah membawakan makanan dan pakaian untuk Widuri. Dia hanya bisa pasrah sambil terus berdoa, berharap putrinya sembuh dan kembali berkumpul dengan adik-adiknya. Hingga suatu hari, saat Maijah mengantarkan makanan, dia bingung karena tidak mendapati Widuri berada di sana. Dengan panik, dia pun mencari ke seluruh penjuru kampung, termasuk ke beberapa kampung sebelah, tapi tidak ada tanda-tanda kemunculan Widuri.
Warga yang tahu kejadian hilangnya Widuri ikut membantu Mak Ija untuk mencari. Dan selama hampir 1 bulan lamanya, pencarian itu tidak membuahkan hasil. Mak Ija akhirnya pasrah akan nasib anak sulungnya tersebut yang hilang entah kemana. Hampir 20 tahun berlalu, tiba-tiba warga dihebohkan dengan kepulangan Widuri. Tampak perempuan itu dalam keadaan baik-baik saja, bahkan tampak cantik dengan perhiasan yang menghiasi tubuhnya. Tidak terlihat wanita itu mengalami gangguan jiwa seperti keadaan sebelum dia menghilang dulu. Mak Ija yang melihat kedatangan putrinya hanya memandang dengan rasa tidak percaya. Widuri, putriku, benarkah ini kamu? Ucap Mak Ija dengan mata berkaca-kaca. Widuri langsung mendekap ibunya. Tangis bahagia pecah sejak itu. Pertemuan yang tidak terduga membawa mereka melepas rindu yang tidak terukur. Sambil memandang wajah ibunya, Widuri bercerita tentang seorang lelaki bertubuh besar yang datang menghampirinya. Lelaki itu lalu mengajak pergi jauh ke daerahnya, hingga mereka pun menikah dan dikaruniai 7 orang anak. Lalu, di mana suami dan anak-anakmu? Mak Ija bertanya penasaran. Mereka tidak ikut, Mak. Jawab Widuri singkat. Jawaban itu sebenarnya tidak memuaskan ibunya. Saat hendak bertanya kembali, dengan segera Widuri mengalihkan pembicaraan. Hampir seminggu, Widuri tinggal bersama ibunya. Setiap kali ditanya tentang suami dan anaknya, dia selalu mengalihkan topik pembicaraan. Seakan identitas keluarganya dirahasiakan, termasuk pada ibunya. Dan seperti kejadian 20 tahun lalu, Widuri pun kembali menghilang tanpa jejak. Lagi-lagi, Mak Ija kembali pasrah dengan kepergian putrinya, walaupun dia belum bisa mengikhlaskan. Dia hanya mampu berdoa agar Tuhan selalu memberikan yang terbaik pada Widuri. Malamnya, Mak Ija bermimpi didatangi oleh sosok lelaki tampan. Lelaki itu tinggi besar, pakainya putih bersih. Di sampingnya tampak ada 7 orang lain yang seperti anak-anaknya. Semuanya masih sangat muda. Ada 4 laki-laki dan 3 perempuan. Lelaki itu mengabarkan bahwa Widuri, putrinya, sudah meninggal. Makamnya berada di bawah pohon beringin tua. Lewat mimpi itu, Mak Ija yang merasa penasaran akhirnya pergi ke pemakaman umum bersama beberapa warga. Dan betapa kaget mereka saat melihat di bawah pohon beringin tua itu sudah ada sebuah makam, di mana batu nisannya bertuliskan nama Widuri binti Jamaluddin. Lemaslah tubuh Mak Ija, dan warga pun heboh dengan kejadian tersebut. Sampai akhirnya, salah satu warga memanggil seorang ustadz dari kampung sebelah. Ustadz tersebut menjelaskan bahwa pohon beringin tua itu ada jalan menuju alam lain, yaitu alam jin. Kemungkinan Widuri dibawa oleh salah satu jin ke alam gaib, dan di sana Widuri menikah hingga mempunyai anak. Setelah kejadian itu, di hari-hari tertentu banyak warga yang melintas di sana melihat keanehan. Makam Widuri didatangi orang-orang bertubuh tinggi seperti yang dilihat Sani. Warga percaya kalau mereka adalah anak-anak Widuri hasil pernikahan dengan sosok makhluk gaib. . 1
Usai menyimak cerita nenek, Sani dikejutkan dengan kemunculan dua anaknya. Dia langsung mendekap mereka berdua, membayangkan betapa terharu mendengar kisah Widuri yang berakhir dengan munculnya makam misterius. Entah benar atau tidak, tapi nisan itu nyata bertuliskan Widuri. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.